Pontypool 2008 adalah tentang sebuah wabah aneh yang melanda di sebuah kota Pontypool, sementara seorang penyiar radio bernama Grant menjadi saksi lewat siarannya atas kerusuhan yang terjadi di kota tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Gak berlama-lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan sebuah siaran radio yang sedang mengabarkan tentang seorang pria yang mengalami kecelakaan dengan menerobos jembatan untuk menghindari melibas kucing milik Nyonya Prancis yang telah hilang di kota kecil Pontypool. Kemudian penyiar itu memberikan teori dari beberapa orang tentang arti sebuah kata Pontypool, kota kecil itu sendiri. Sepertinya sebuah misteri tersembunyi masih terselimut di dalamnya, dan mungkin saja sesuatu yang besar nantinya akan terjadi di Pontypool. Di kota kecil di Pontypool, seorang penyiar radio bernama Grant diberhentikan dari pekerjaannya karena telah berbuat kesalahan akibat dia sering membuat lelucon-lelucon kasar di radio. Tetapi sekarang dia sudah memiliki pekerjaan baru yang berada di basement gereja tua. Hari itu bertepatan dengan hari Valentine. Dia menghabiskan hari Valentine di Pontypool. Memang bukanlah kondisi ideal, namun Grant tak punya pilihan lain. Sebelum masuk ke tempat kerjanya, Grant secara singkat tiba-tiba disapa oleh seorang wanita tak dikenal yang mengulangi beberapa kali sebuah kata darah. Ia pun merasa bingung dan aneh, tapi Grant tidak begitu ngurusin. Grant pun segera akan memulai acaranya di pagi hari untuk menyapa penduduk Pontypool dan membawakan beberapa berita-berita seputar kejadian yang ada di kota tersebut. Reporter helikopter bernama Ken melaporkan keadaannya di saat badai, karena di Pontypool sedang mengalami badai yang sangat besar. Ketika sudah tidak terhubung dengan Ken, Grant mulai membuat berita-berita lelucon. Ya, seperti itulah kebiasaan Grant yang tak bisa dihilangkan, di mana hal itu membuat manajer mereka bernama Sydney marah dan pergi untuk menyendiri. Kemudian Laurel mendapatkan panggilan darurat yang kresek-kresek dan permintaan bantuan seseorang yang disandra. Grant pun langsung memberitakan kabar itu, namun karena belum begitu jelas kenapa orang itu disandra, Grant malah mengarang cerita kabar itu menjadi lelucon lagi. Jelas saja hal itu membuat Sydney marah lagi. Ketika mereka makan siang, Laurel mendapatkan kabar dari Ken tentang kerusuhan di kantor Dr. Joe Mendes yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah panggilan Ken yang tiba-tiba terputus, mereka mencoba mengkonfirmasi laporannya, tetapi tak menghasilkan apapun. Di keadaan yang lagi panik, mereka kedatangan sekelompok musik Arab yang datang untuk mempromosikan sebuah lagu. Karena sudah jauh-jauh datang, mau gak mau Sydney menyuruh Grant untuk mewawancarai mereka tentang lagu barunya. Sedangkan Laurel dan Sydney akan bekerja dengan ponsel. Mereka akan mencari sumber tentang kejadian di kantor Dr. Joe Mendes untuk mengetahui lebih detail apa yang terjadi. Ketika mereka selesai bernyanyi, salah satu di antara mereka berbicara aneh dan berbicara satu kata yang berulang-ulang. Grant bingung mengapa akhir-akhir ini dia bertemu dengan orang-orang aneh yang hanya berbicara satu kata saja tetapi selalu diulang-ulang. Akhirnya Laurel memberikan kabar baik bahwa ada sumber yaitu Stephen yang bersedia akan berbicara tentang kejadian di kantor Mendes. Tetapi di saat Grant terhubung secara live dengan Stephen malah berteriak-teriak histeris ketakutan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kemudian mereka dihubungi oleh BBC stasiun TV untuk memecahkan cerita tentang kerusuhan di kantor Dr. Joe Mendes. Berbagai pendapat pun dilontarkan, namun mereka tak menemukan jawaban yang tepat. Namun tiba-tiba Ken menelpon kembali dan mengatakan ia telah berlindung di dekat rel kereta api. Ia menggambarkan bahwa beberapa dari perusuh itu seperti kanibal dan yang lainnya tak berpakaian sehelai pun seperti guguk. Dan setelah Ken mencoba mendekati seseorang yang ingin berbicara kepadanya, secara mendadak audio Ken terganggu oleh transmisi audio dalam bahasa Perancis.
Laurel yang mendengar itu langsung menerjemahkan transmisi tersebut yang merupakan instruksi untuk tetap di dalam rumah, hindari kontak dengan anggota keluarga, dan jauhi kata-kata berikut, semua istilah kasih sayang, seperti sayang atau kekasih, dan hindari bahasa Inggris, serta jangan menerjemahkan pesan tersebut. Mereka pun kaget dong karena baru saja mereka terjemahkan, tapi belum tahu pasti apa yang bakal terjadi setelah mereka terjemahin pesan itu. Kemudian Sydney mendapat kabar bahwa Pontypool dinyatakan berada di bawah karantina. Ken menelpon kembali dan membuat ponselnya cukup dekat dengan penyerangnya, sehingga mengeluarkan suara omongan yang tertahan di dalam mulut, seperti, "Ibu, tolong aku," dengan suara seperti bayi terdengar. Setelah itu semua menjadi tegang. Grant seperti mulai terpengaruh. Dia membentak Sydney dan akan pergi keluar untuk menenangkan diri. Sydney pun merayu Grant untuk tetap tinggal karena di luar sedang terjadi badai yang besar. Ketika Grant membuka pintu, tiba-tiba segerombolan orang menyerang stasiun radio. Mereka semua panik dan bingung mengapa orang-orang tersebut menjadi gila dan ingin menyerang. Lalu Grant, Sydney, dan Laurel mengunci diri mereka di dalam. Grant mulai siaran radio menceritakan kisah masyarakat yang saling bunuh satu sama lain, sedangkan Laurel mengobati Sydney yang terluka. Namun ada keanehan kepada Laurel, dia mulai mengulangi kata hilang dan menirukan suara sebuah ketel teh. Namun tiba-tiba Sydney dikagetkan dengan kedatangan Dr. Joe Mendes yang masuk melalui jendela dan Mendes melihat Laurel bersikap aneh. Lantas Mendes menyuruh Grant dan Sydney bersembunyi di bilik suara. Ketika Grant akan mewawancarai Dr. Joe Mendes, Laurel mulai membenturkan kepalanya ke jendela bilik suara. Mendes menjelaskan dia pernah melihat keadaan seperti Laurel. Ini dinamakan sebuah wabah, tapi bukan dari darah, bukan dari udara, atau bahkan bukan dari dalam tubuh kita. Yang ternyata wabah itu berasal di dalam kata-kata dalam bahasa Inggris, tetapi tidak semua kata-kata, bahkan tidak semua hal yang dibicarakan. Namun dalam beberapa kata-kata saja yang terinfeksi dan menyebar keluar ketika kata itu terkontaminasi diucapkan. Nah, jadinya sekarang muncul wabah baru untuk hidup dan bahasa yang diucapkan adalah inangnya. Jadi gini, ketika kita mengucapkan sebuah kata dan kita memahaminya, maka wabah itu akan mengambil alih dan itu menyalin dirinya dalam pemahaman kita. Kemudian Sydney mendapatkan telepon dari Ken. Sekarang Ken berada di gudang gandum. Dia memberitahu bahwa orang-orang di sana sedang bernyanyi sesuatu tentang carilah perahumu. Seketika Ken seperti terkena wabah. Dia mulai berbicara kata contoh berulang kali dan kata sederhana sambil dia memahami kata-kata itu dan akhirnya Ken sudah terinfeksi. Mereka pun merasa sedih atas kehilangan Ken. Mereka tak menyangka semua ini bisa terjadi. Di luar bilik, Laurel mengunyah bibir bagian bawah dan muntah dengan banyak darah lalu jatuh dan tewas. Mendes menjelaskan ini terjadi akibat Laurel gagal menemukan korban baru dan akhirnya tewas. Kemudian gerombolan itu menerobos ke stasiun radio dan mulai menyerang bilik suara. Mereka pun terjebak. Grant membuat gerombolan keluar dengan rekaman suara yang mengatakan Sydney masih hidup dalam bahasa Inggris. Ketika mereka sudah aman, Mendes takut bahwa dia akan mati karena wabah. Mendes mulai berbicara dalam bahasa Armenia, sedangkan Sydney dan Grant berbicara bahasa Prancis. Mereka telah menyadari bahwa wabah itu bisa terinfeksi pada bahasa Inggris, dan dengan bahasa selain bahasa Inggris itu akan mencegah wabahnya mengambil alih. Sydney dan Grant pun keluar meninggalkan Mendes karena mereka curiga Mendes terinfeksi. Ketika di jalan, Sydney tak sengaja menyuruh Grant lari dengan bahasa Inggris setelah melihat seorang wanita yang terinfeksi. Tanpa disadari mereka, tentu hal itu memicu wanita yang terinfeksi menyerang Sydney. Seketika lampu padam dan suara rekaman bahasa Inggris terdengar dari speaker yang berada di dekat mereka. Jelas hal itu membuat para gerombolan kembali. Untuk menyelamatkan diri, sekarang mereka mengunci diri di ruang beralatan. Tiba-tiba, Mendes pergi keluar jendela untuk mengorbankan diri agar dapat menyelamatkan Sydney dan Grant. Karena sekarang keadaan mulai aman, Grant mencoba untuk mencari tahu bagaimana membalikan gejala. Tetapi Sydney mulai menyerah karena dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat dan dia perlahan mulai terinfeksi dengan berbicara berulang kali pada kata membunuh.
Grant meyakinkan Sydney bahwa kata membunuh sekarang berarti mencium, dan itu berhasil membuat gejalanya mereda. Berharap sekarang Grant dapat menghentikan wabah, mereka berdua terus mengudara. Berbicara serangkaian kalimat yang saling bertentangan dan membingungkan untuk membantu menyembuhkan pendengar mereka yang terinfeksi, dan mengabaikan peringatan dari polisi yang mencoba untuk mengeluarkan mereka. Sementara suara polisi yang di helikopter menghitung mundur dari 10, Sydney menghampiri Grant di bilik suara dan mereka bermesraan. Sebuah ledakan dapat terdengar ketika film akan selesai. Di layar hitam, laporan berita tentang wabah masih saja berlanjut dan belum berakhir. Malahan wabah itu menunjukkan bahwa karantina gagal dan mulai menyebar mencapai Inggris, sumber bahasa yang ditargetkannya. Dalam adegan pasca kredit, Sydney sekarang dikenal sebagai Lisa the Killer dan Grant dikenal sebagai Johnny Dead Eyes yang selamat dari wabah itu. Mereka terus berbicara dalam bahasa Inggris dengan mempertahankan sistem improvisasi roleplay seraya layar berubah dari hitam ke putih menjadi berwarna. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Lumayan lah ya bikin kita tegang. Meskipun zombie di sini hanya diliatin sedikit dan kebanyakan di percakapan, tapi tetap bikin ngeri juga. Oke guys, menurut aku jadi itu wabahnya dari gelombang radio. Semua terjadi karena Grant yang saat siaran menyebutkan kata sayang dan berbicara bahasa Inggris. Ditambah lagi si Grant yang menerjemahin pesan seseorang yang terinfeksi. Otomatis pendengar yang ada di Pontypool terinfeksi. Mungkin saja yang dengar itu memahami kata-katanya. Tetapi, wabah ini sebenarnya bisa dicegah kok, asalkan kita tidak memahami sebuah kata yang kita ucapkan atau orang lain ucapkan. Dan kita harus bisa membuat kata itu menjadi bertentangan. Seperti tadi, membunuh berarti mencium, dan lain-lain, agar kita tidak berfokus hanya satu kata saja. Buktinya, Sydney dan Grant sembuh kan? Sampai di sini dulu ya, terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!